adalah ilmu pengetahuan terkait pengumpulan yang sejajar atau pemrograman. Peserta didik dapat memahami apa itu algoritma pemrograman. Jadi semuanya kita ulang video. Merupakan langkah-langkah berpikir atau prosedur yang perlu dikerjakan untuk menyelesaikan masalah secara berurutan dan sistematis. Berasal dari proses berpikir komputasional seseorang untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Yang kedua, komponen algoritma. Di dalam komponen algoritma terdapat 3 komponen utama dan komponen-komponen tersebut harus ada di dalam suatu algoritma. B. Komponen proses. Bagian C. Komponen keluaran atau output. Bagian A. Komponen masukan. Komponen ini merupakan komponen yang didapatkan dari masukan atau input oleh user atau pengguna. Bagian B. Komponen proses. Komponen proses merupakan bagian utama dalam merancang algoritma. Di dalamnya terdapat logika masalah, logika algoritma, rumusan, dan metode. Bagian C. Komponen keluaran. Komponen keluaran merupakan hasil akhir dari rancangan algoritma dan pemrograman. Ketiga, komponen algoritma diperlukan untuk menyusun algoritma yang runtun dan sistematis, karena hal tersebut bertujuan agar programmer mudah untuk mengubahnya dengan coding. PPDB online saat baru memasuki sekolah sini. Itu nanti, jadi saat ini mendaftar pendaftaran online itu termasuk dalam algoritma dalam pendidikan sehari. Karena di situ ada urutan yang sistematis. Jadi di saat mendaftar siswa baru yang tahun lalu kan, di situ kan Moni pertama mendaftar dulu siswa itu yang baru lulus SMP mendaftar dulu apa? PPDB secara apa? Online. Nah di situ print DP berkas. Habis itu validasi dari sekolah yang bersangkutan. Kan serupa dengan daftar lalu. Toh, habis itu habis validasi apa? Dia DP pengumuman karena udah lulus diterima di sekolah ini asli sampai Moni dengan pengumuman itu termasuk di algoritma pemrograman. Terus yang DP kedua itu dia komponen masukan DP contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Moni begini sampai ada ATM sini Mandiri, BRI atau BNI atau Bank Suwon. Siapa? Atau yang jadi goreng mama dari baterai koi di ATM siapa? Sebenarnya itu ATM berhubungan itu dia proses contoh dari proses masukan atau input ketika Moni jadi goreng mama jadi di ATM. Bagian utama dalam merancang algoritma. Jadi di situ ada logika masalah dan logika algoritma rumusan dan metode. DP proses dari pertama ya kan DP input masukan. Jadi setelah Moni kasih masuk DP ATM, hal pertama yang input apa? DP kartu ATM di mesin minta apa dari orang mesin? PIN atau sandi saya masuk 6 digit toh. Habis itu apa? Kalau yang biasa, disitu kan ada pilihan kok, penarikan uang, transfer, atau BAB, doi. Nah, itu dia masuk di proses transaksi di proses. Karena di situ misalnya memancing, sudah toh, masuk di kan yang pertama kan masuk di input kan, di situ kan output keluaran hasil akhir dari perancangan. Jadi DP doi semua keluar sesuai dengan berapa yang orang mau ambil. Atau kalau misalnya orang mau transfer akan keluar DP cek. Itu termasuk di
dalam kok. Jadi hal pertama berhenti dan dia dulu kiri kanan. Kalau mau kita survei langsung aja dalam, berhenti ulang, dia ulang kiri kanan. Baru itu sampai di ruang sekolah. Itu adalah algoritma pemrograman dalam IPB kehidupan sehari-hari. Yang mau dijadiin tapi tidak tahu jadi algoritma. Bahasa pemrograman, notasi algoritma dipresentasikan dengan bahasa natural, pseudokode, dan flowchart. Bagian A bahasa natural, bagian B diagram alir, bagian C pseudokode. Bahasa natural. Bahasa natural merupakan salah satu cara penulisan algoritma yang paling sederhana. Algoritma ini ditulis dengan bahasa sehari-hari. Perhatikan contoh. Algoritma menghitung luas persegi panjang. Nah, jadi ini kalau ini Saat digunakan untuk menuliskan algoritma pemrograman. Flowchart merupakan alat pemikiran yang digambarkan dalam bentuk simbol. Algoritma ini ditulis menggunakan simbol-simbol tertentu dengan memperhatikan urutan dan hubungan antar proses. Pseudokode. Pseudokode merupakan penulisan algoritma yang lebih dekat dengan bahasa pemrograman. Demikianlah hasil diskusi kami mengenai algoritma membuat telur dadar dalam bentuk bahasa natural. Terima kasih. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, dan nama saya Yosef Dian Tololiu, Saya Felicia Kansil, dan saya Grace Tumbelaka, dan saya Justin Tomoka. dan sekarang kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang algoritma membuat telur dadar. Untuk algoritma membuat telur dadar, maka inputnya berupa persiapan bahan-bahan dan output berupa angkat telur dan tiriskan. Dengan begitu, contoh algoritma untuk membuat telur dadar adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan bahan-bahan mulai dari telur ayam mentah, garam, dan minyak. Yang kedua, nyalakan api kompor. Yang ketiga, tuangkan minyak ke dalam wajan. Yang keempat, pecahkan telur ayam ke dalam mangkok. Yang kelima, tambahkan garam secukupnya. Yang keenam, aduk campuran telur dan garam. Yang ketujuh, tuang adonan telur ke dalam wajan. Yang kedelapan, masak telur hingga matang. Yang kesembilan, angkat telur dan tiriskan.
algoritma di atas dapat berbeda-beda tergantung kondisinya. Misalnya, jika bahan-bahan untuk membuat telur dadar belum tersedia atau belum lengkap, maka susunan algoritma tersebut dapat lebih panjang dan kompleks. Demikian hasil diskusi kami, judul mengenai algoritma membuat telur dadar dalam bentuk bahasa natural. Terima kasih.